Ada orang nggak bisa siul tau, Dot? Masa lu coba? Wih. Bisa. Wih. Maaf itu nadanya. Iya. Bu Nah. Ida bisa nggak siul? Oh ini. Kapan? Apa ya? Yang itu balonnya kempes. Iya. Tapi lu siul dibalik bisa nggak? Gimana? Siul di mana? Iya benar. Oh, Bisa bisa. dong, bisa dong. Bisa lah. Nggak Iya. Nah, itu kan Bisa. bisa giliran Oh, bisa ya, kempes. Sil? Bisa lah. Bisa ya? Episode ini tentang apa sih? Mungkin tentang pernafasan atas, Teknik infeksi bernafas. saluran. Iya pernafasan. benar. Yaudah kita nyanyi dulu ya seperti biasa. Teringat masa kecilku, Kecil ih. kau peluk dan kau manja. Nyampe dipeluk. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu, terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Bu Ida. Tuhan tolonglah sampaikan Sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu memenuhi maumu. Masa sih mampu gitu? Selamat datang di Pojok Tante Wida. Salah. Bukan. Salah. Lah ngapain ada Tante Wida di sini? Aku tadi mau nangis jadi nggak jadi. Ya, Bapak aku udah nggak ada. Jadi Aku juga bapak aku udah nggak ada. Jadi kita Sama. tos dulu dong. Tos dulu. Aku juga nggak Tos dulu dong. apa-apa. Berarti kalau gitu kita semua kalau ada santunan anak yatim kita ngacung. kebagian. Aku pengen join tapi Jangan. gitu kan? Jangan. Pengen join tapi enggak. Iya. Gitu. Yang ini mah nggak solider juga. Ini nggak apa-apa, nggak solider ya. Tapi Oke, kalau oke, yang oke. santunan anak yatim boleh dong kita ngacung ya. Karena sering nyali santunan anak yatim bukan yatim piatu. Ya kan? Yatim doang. Yatim aja. Berarti kalau Oh, iya, yatim nggak ada iya. bapak kan? Oh iya. Iya. Bener. Boleh. Nggak ngambil satu paket ya. Ya nggak bisa satu paket gitu. Ini lagunya tadi sengaja kita nyanyiin lagu Ayah. Betul. Ini sebenarnya yang mau kita highlight adalah hubungan anak orang tua. Asik. Kenapa kita bahas ini? Karena ini adalah episode lanjutan yang Part dua diminta nih. oleh Bapak Ibu umat semuanya dari episode Betul. pertama. Iya, episode Hebat pertama waktu bisa. itu Bu Guru ya. Ya. Bu Guru sendirian nih. Dan sekarang adalah part 2-nya sesuai dengan request Anda semua nih para Ya. umat yang juga menyaksikan Rumah Noni. Plus juga kemarin minggu lalu kita baru merayakan Hari Anak Nasional Betul. ya. Yeay. 23 Juli. Ini kenapa ya hari anak kok identiknya kayaknya anak masih 6 tahun 7 tahun. Padahal kan kita juga anak dari orang tua kita kan ya. Nah. Walaupun kita 40 Betul. gitu kan anak tetap masih statusnya anak ya Pak. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan kita semua secara umum pasti memandang anak itu adalah yang usianya bayi nih 0 tahun sampai dengan usia berapa sih 12 ya? 12 masih Kalau anak. Dokter Soalnya kan anak dewasa. itu benar dokter anak Sampai dia 12. ngobatinnya sampai anak umur 12 Ah. Masih ke dokter anak tuh masih, maksudnya pasien dokter anak tuh masih sampai umur 12 masih Iya, Masih benar. dibilang anak ya? Soalnya gini, kalau di hotel breakfast anak di bawah 12 tahun free. Iya, benar juga. Acuannya hotel. Hotel Pak. Gimana dong? Benar. Iya kan? Di atas Betul. 12 baru bayar Iya. gitu. Nah, dan yang hari ini kita memang bakal ngobrolin lagi tentang big frame-nya adalah parenting. Mm-mm. Tapi angle-nya kali ini kita coba terusin yang kemarin Iya. karena kita udah ngobrol sama Kak Maya. Tapi kali ini kita mencoba lebih valid lagi karena kita mendatangkan seorang Ibu Wida secara profesi Lebih adalah waras gitu ya. Betul. Iya. Bu Wida sebenarnya profesi itu psikolog ya. Beda sama psikiater apa sih? Banyak orang bertanya-tanya, Nah. termasuk saya. Iya. Bedanya Itu psikolog dulu ya. psikiater apa sih? Kan psikiater mah mahasiswa yang udah lulus kedokteran, Oke. dokter umum yang belajar ke spesialisasi
kedokteran jiwa, mirip kayak belajar spesialisasi kedokteran, ginekolog, Aha. dokter Oh, apa yang spesialisasi itu psikiater. paru gitu Gue ya. baru tahu. Sama. Ah, Itu jadi itu mah- psikiater, spesialisasi dari jurusan kedokteran umum. Betul. Nah, psikolog Memang dari S1-nya kami belajar tentang kejiwaan Oh, manusia, psikis itu beda. kan jiwa. Jadi kami mah anak-anak kuliahan Jadi- dari awal Makanya psikiater psikologi. boleh kasih resep. Betul. Itu boleh? Karena dokter. Iya. Karena dokter. Jadi Iya, kalau dokter. psikolog bukan dokter berarti ya? Bukan, kita mah nggak bisa ngasih obat. boleh ngasih resep masakan boleh dong. Dokter HT. Awet muda. Benar. Ya. Oh, itu bedanya. Nah, Bu Wida sendiri psikolog. Psikolog. Oh, Oke. psikolog. Ingat Oke, ya oke, psikolog oke. nyebutnya bukan psikolog. Psikopat. Tadi lu sebutan lu megun. Iya, Psikolog. psikolog. Nah, Nah, ini jangan sampai kebalik umat sekalian kalau ketemu sama psikolog di dokter apa di rumah sakit Ya. atau tempat praktek dokter ketemu psikolog jangan manggil dokter karena bukan dokter ya. Betul. Panggilnya bapak ibu aja ya biasa ya. psikolog ini mah. Kalau Nah, memang psikiater baru dokter, benar. itu dokter. Hmm. Nah, ini kita hari ini kehadiran seorang Ibu Wida yang memang punya acara sendiri juga, Yes. lebih ngebahas tentang psychological things gitu ya. Nah, Gitu ya. Ngomongnya nah, harus gitu. saya in English. Nah, makanya sekarang kita pengen ngelanjutin ngobrolin tentang parenting, Mhm. tapi dengan angle seorang psikolog juga dan Hai. seorang Dan Kak Mai yang praktisi. pengalaman hidup Betul. sebagai seorang. Psikolog. Psycho. Psiko. Nah, locknya nggak usah dibawa kalau Iya, untuk iya, ibu ini. Psycho cukup. Iya. Makanya senjata tajam jauh-jauhin. Waduh. Nah, ini yang butuh psikiater begini nih. Putar resep barangkali Ibu. Ini jadi gini sejak mereka kenal mereka loh. Tante kenal mereka belum kenal nggak gini aku loh. Oke, Tante Wida, kita ngobrolin tentang parenting ya, Hmm. tapi tetap dari kacamata gereja Katolik nih, Betul. Iya. yang jadi membedakannya. Kita ngebahas yang general dulu, Tante. Fenomena tentang kehidupan parenting sebelum Ya. masuk ke ranah gereja Katolik. Ini jadi concern sendiri nggak sih zaman sekarang? Karena kita mau ngelihat parenting zaman dulu, masing-masing generasi punya karakter parenting yang berbeda. Betul. Iya, Kita dari orang tua kita, Kak Mai dari zaman nenek moyang. Gue semacam pitekantropus. Purba dan, bang. dan zaman sekarang sebenarnya apa sih yang Ya. paling kita bisa ngelihat wah parenting itu berubah. Karena zaman saya ke bawah saya sedang mengalami nih masa-masa parenting sama Iya, Kak Maya juga. benar. Tapi kita juga produk-produk yang pernah dibesarkan dengan tata cara parenting orang tua kita. Iya, iya. Gitu. Berubah nggak sih? Benar. Hmm. Berubah banget. Kalau saya waktu kecil, Mhm. waktu saya pulang sekolah tuh nggak lama kemudian kan ayah ibu saya dua-duanya guru ya. Ah, Iya. Oke. Jadi masih saya pulang jam 1 tuh jam 2 bapak sama ibu udah ada di rumah kan, sebagai guru mah mereka sampai rumah jam 2. Oh iya. Jadi kami bangun harus tidur siang, bangun tidur siang tuh main tapi ditungguin sama bapak ibu, ngerjain PR juga papa sama ibu ada Mhm. ya. Jadi sungguh dibesarkan oleh manusia lah istilahnya ya. Ah, Oke. Anak zaman sekarang coba bapak ibunya sibuk kerja, Mhm. yang nemenin dia kan internet ya. Oh, oke. Kemarin tablet, handphone. kemarin saya Ya. ngobrol sama satu teman itu anaknya rewel terus. Padahal kita lagi ngobrol akhirnya ya udah nih sok aja kamu kalau mau nonton Biar diem. biar diem. Tujuan Kan utamanya jadi kalau zaman Nodi kan ngerasa dibesarkan ayah ibu, kalau Betul. ada apa-apa kita bisa ngomong sebagai sesama manusia gitu ya. Tapi kalau sekarang anak kita ada masalah dan kita nggak tahu apa yang dia tonton gitu, dan kita nggak tahu apa yang masuk ke otaknya gitu. Jadi Karena nggak si- mudah. ngambil simpelnya ya gue males diribetin, Ya, udah biar diem kasihlah sih. gadget. sesudah dikasih dia belajar apa gitu dari yang dia tonton. Oh nggak Iya. dimonitor kadang ya? Nggak bisa kadang-kadang. Ya kan belum bisa Pak. Iya, enggak misalkan ternyata ya selama ini history misalkan YouTube, Oh, Kokomelon, iya. Kokomelon kan setelah itu kita enggak mantengin. Iya. Sampai anak kelas 2 SD, 3 SD mah masih bisa ya. Tapi begitu kelas 4 rata-rata udah pada punya password sendiri. Punya Kita Oh. udah nggak bisa ngapa-ngapain Oh. gitu. Oke, maksudnya mereka sudah berkembang dengan begitu pesatnya di dunia teknologi, Iya. belajar dari teman-temannya, Heeh. dan juga sudah mulai punya secret Iya. daripada orang tuanya gitu Kelas ya. Dengerin. 4, kelas 3 tuh udah apalagi anak perempuan loh. Oh iya. Ngomongnya teh pakai bahasa beda tau nggak, istilah-istilah bahasa Inggris dan yang lainnya kita teh Oh. dia teh ngomongin apa tuh baru Benar, dak teh. Soskoniski sih biskis ngungsku. Itu bahasa dewa disebutnya dulu. Itu angkatan kita. Iya, Lu kan angkatan kita kita. punya Debbie Sahertian bahasa Ah, Jawa. iya. Iya. Aduh, Makarina Dul Kokayu, Puspita Bang gitu. Jagoan pisan. Tapi saya tidak mendalami ilmu itu. Tidak mendalami Iya, ilmu itu itu. mah in my blood.
Tapi kalau gitu Tante Wida, hal yang baik atau hal yang tidak baik sebenarnya perubahan ini? Oh, sebenarnya kalau saya sih ngelihatnya ada dua sisi ya. Beneran Oke. ini mah tulus ya. Tulus. Hati-hati di Gajah. jalan berarti. Gajah. Sepatu. Jadi kalau dulu ya, kalau di sisi negatifnya adalah PR orang tua kan jadi besar karena udah nyantai ngasih gadget ke anak sambil dianya sendiri nggak nyangka anak itu lagi lihat apa gitu Oke. ya. Itu kan negatifnya ya. Jadi waktu dia ngasih tahu ngomongin, anaknya belum tentu mau denger. Saya sok atuh kamu teh mau lagi gini. Kemarin juga aku nyari ini bapak nggak ada, ngapain tiba-tiba Waduh. ngomongin gitu kan ya di diri anak mah. Dalam hati Ya, gitu nah ya. itu satu. Tapi kalau dari sisi positifnya, kalau aku sekarang beneran ngerasa banyak pisan hal yang bisa kita pelajari dari anak-anak. Yang kita tadi salah satunya anak kita tuh pintar pisan, dan anak kita tuh tahu apa yang lagi relate gitu ya sama dunia mereka, apa yang lagi ngetren. Jadi harusnya banyak ngobrol yang seru di rumah. Nah, ini banyakan positifnya, banyakan negatifnya menurut Tante Wida? Tak itu kataku mah kayak Berimbang 50-50 ya. Cuma sayang banyak orang tua yang sampai sekarang masih ngejalanin peran harus saya yang ngatur, harus saya yang ngasih tahu, kamu harus nurut. Udah nggak masanya, ada anak lebih tahu dari kita. Ini bukan berarti kita mengatakan mana yang paling benar atau tidak. Yang banyak orang belum sadari adalah semuanya sudah berubah. Angkatannya, generasinya sudah berubah, dan orang nggak mau catch up. Pokoknya saya hidup di generasi itu, ya ini yang mau coba saya terapkan. Padahal itu banyak yang gapnya berubah. bakal jadi gede banget kan. Iya. Kamu mau kuliah kemana? Aku mau ambil jurusan ini misalnya gitu ya. Nggak boleh. Iya. Terus nggak bisa. Nggak ada orang yang ini, nanti gimana, nggak bisa dapat duit gitu kan. Terserah pokoknya ini gitu udah. Tapi kalau misalnya kenapa kamu mau ngambil jurusan ini, saya kan aku gini saya ingat mama kan kamu suka ceroboh tuh kalau ngerjain gini, nanti kalau di kuliahan perlu kayak gitu kamu gimana gitu ya. Pendekatan itu lebih perlu ya. Jadi tanya jawab interview gitu ya, ibaratnya ya, ngobrol ya. Kamu ngapain sih ngambil sastra mesin? Sastra mesin jurusan apa tuh mah? Kan spelling karburator. Enggak semua anak bisa. KAKR, Baubul. Iya betul. Sama penbel, Pak. Apa? Susah kan? Kalau di bengkel mah ngerti penbel teh apa? Montir tahu. Fan belt, tali, kipas, pelek gitu. Pelek deh. Pelek kan harusnya. Tapi nggak bisa bernapas gara-gara banyak ingus pelek. Kamu yang mengalami itu nggak sama? Usia berapa? Putra putri? SMA kelas 2 sekarang. SMP kelas 3. Bocil 5 tahun mau 6. Iya. Kerasa nggak yang bisa? Bang kenaknya tadi gue nganggu-nganggu kan. Benar. Jadi sekarang kalau dulu kan kamu nanti SMA mau kemana? Mau ke sekolah Katolik lagi? Nggak mau ke negeri? Ya gitu kan zaman dulu. Nah, kalau sekarang pakai jasa psikolog. Oh ya? Ngetes bakat minat. Orang tuh salah mengarahkan bakat minat anak. Bener ya tante? Ternyata anak aku nggak minat dengan matematika, terus gue suruh lesku yang kukuruyuk sama momon. Padahal nggak apa-apa disebut juga. Kita sering ngomong. Jadi ada yang SMA kelas 2 kan sekarang udah penjurusan. Kak, emang kamu tuh pengen kuliah apa sih? Aku pengen kuliah akuntansi mah di Jakarta. Masuk STAN. Kita sebagai orang tua. Jadi balik-balik, Pak. Iya, orang tua tahu lah ya birokrasinya, kesulitannya untuk masuk ke sekolah semacam itu, karena itu ada di under pemerintah. Tapi kan anaknya pengen, oke Kak, semangat. Kamu mau les nggak? Mau les apa nggak? Nggak, masih bisa kok, dia bilang gitu kan. Oh nanti penjurusan kamu milih apa? Di sekolah aku ada yang pelajaran ini. Aku milihnya ini mah. Oke. Yang nomor 2, Jo, SMA mau kemana nih? Kamu udah kelas 3 SMP, nggak mau SMA? Terus nggak mau belajar fisika, matematika, kimia kayak kakak. Tos dulu tuh, sampaiin aku juga nggak suka tuh. Tapi tetap SMA. Iya, tapi aku nggak suka itu. Otakku nggak nyampe. Akhirnya. Terus kamu mau kemana? Aku mau belajar DKV. Bentar. DKV itu apa, Jo? Desain komunikasi visual. Itu belajar apa? Gambar mah. Terus itu sekolahnya di mana? SMK mah. Oh ada ya. Waduh. Zaman kita belum ada tuh.
Zaman kita belum ada. Baru mesin doang. Semeang. STM. Itu anak-anak si penmaru nih ya. Mapram semua kan ospeknya. Terus nanti belajar apa Jo? Jadi gimana belajar? Nanti mah belajar multimedia, kita belajar desain, grafis dan karena aku tuh memang merhatiin tante dia tuh dengan HP bukan kayak kakaknya ya, kakaknya masih main game ya. Dia tuh enggak, dia tuh bikin gambar ngulik, bikin animasi di HP. Jadi bola yang mantul-mantul gitu. Jadi layar HP itu ada bola. Mama lihat nih mah. Dia bisa. Dari SMP kelas 1 udah bisa. Sementara saya masih soliter. Iya kan? Nah, ngedit Canva juga kagak bisa. lu tanya ya Canva tahu nggak apa? Ada, nggak pernah dibuka. Jadi, oh bener kata hasil tes bakat minat itu. Jadi aku mengesampingkan isme bahwa ke psikolog itu untuk orang gila, bukan. Orang sakit, ya. Maaf ya untuk generasi kita. Hai pemirsa yang punya anak SMP, SMA, apalagi anak mau kuliah, Anda perlu loh tes bakat minat anak-anak Anda dari usia SD itu perlu supaya kita sebagai orang tua nggak salah. Kita kekeh masukin dia ke les matematika, ternyata anaknya senengnya les gambar. Betul. Ternyata anaknya senengnya gambar. Lesnya nyanyi. Harus piano. Piano itu untuk anak TK dan anak usia kecil itu susah loh, dengan jarinya masih kecil-kecil. Itu harus megang tuts. Keras banget. Kita aja juga yang di 40-an agak susah. Keras banget. Saya mah piano saya tabuh. Si gamelan. Akhirnya oke, jadi ke DKV SMK. Iya, di mana? Ada yang dekat rumah di Jalan Selontongan itu yang katanya dia hasil risetnya dia itu bagus. Yang terbaik mah. Dia riset, nyari tahu sendiri, sekolahnya ada. Anak zaman sekarang ya. Review mah penting banget itu. Nah, fungsina HP di leungeun unggal jam. Review teh penting banget itu. Dan dia tahu yang dia mau. Iya, jadi ada beberapa SMK mah yang ini dia untuk mesin, yang ini dia untuk multimedia, yang ini apa gitu. Terus akhirnya disetujui. Ya udah karena tapi aku juga seneng musik mah, jadi lebih baik aku ke jurusan musik apa gimana? Tapi kan gini, kalau kayak DKV gitu memang ada kurikulumnya. Kalau kayak musik kan bisa les di luar, bisa jadi ekskul juga. Hobi. Iya, kalau lu penat lu lari ke musik selama ini kan. Nah, kalau lu udah belajarnya musik saat lu penat, pusing, lu lari kemana? Betul. Lari ke hutan. Saparua. Lari ke hutan, pecahkan gelasnya biar ramai. Kalau aku sih ke laboratorium ya. Gabungin senyawa-senyawa itu loh. Gaya pisan. Tapi Bu Wida, aku kan punya teman-teman yang seusia kurang lebih dan juga memang sedang mengalami masa-masa parenting gitu ya. Dimana juga anak-anaknya mungkin masih sebaya lah, beda 1-2 tahun sama anakku. 7 tahunan, 5 tahunan. Nah, ini ada beberapa orang tua justru yang lebih dini sekarang untuk ngecek nih anak-anaknya itu minat bakatnya kemana. Ada yang pakai fingerprint gitu ya. Fingerprint lah. Lalu nanti mungkin barangkali apa kayak gitu yang metode-metodenya beda-beda. Menurut Bu Wida sendiri masalah minat bakat dan lain sebagainya nih anak-anak kan jelas sudah pasti beda nih Bu dengan zaman kita dibesarkan dulu. Tapi kira-kira kalau misalkan berbicara tentang kebutuhan anak zaman sekarang, di usia berapa sih tepatnya untuk melakukan tes minat bakat, mungkin fingerprint dan lain sebagainya? Daripada kita nggak pakai tes minat bakat ya? Enggak ada. Makanya gitu. Banyak yang salah jurusan. Betul. Rata-rata kerja bukan berdasarkan passion. Saya. Ikut. Ikut. Gimana Tante Vicky? Umur berapa? Ya, sebenarnya bakat itu teh udah terus berkembang ya. Kemarin siapa? Kamaya ngomong sampai 9 tahun segala macam di otak bisa berkembang. Jadi sebetulnya kalau kita ngetes anak dari kecil, kalau mau boleh aja, cuma sekedar gambaran, tapi jangan sampai ngomong ke anaknya gitu. Bukan patokannya. Maksudnya ngomong gitu. tuh gimana? Maksudnya ngomong tuh jangan dipaksakan maksudnya ke si anak. Kamu kan bakatnya bahasa, gitu. Atau udah jangan belajar berhitung dah, kamu mah dari tes juga jelek katanya di matematikanya. Nah, jangan sampai kayak gitu kan. Itu judgement ya jatuhnya ya. Iya, jadi mempersempit, malahan mempersempit peluang anak untuk nyari apa yang paling cocok sama dia. Iya. Nggak tahu ya. Kalau saya yang belajar mah tes psikologi itu perlunya kalau memang anak ada masalah gitu. Kalau perlu aja maksudnya. Kalau perlu aja berarti sih. untuk yang pendidikan anak-anak yang usianya sedang berkembang ini lebih baik berarti dikenalkan sebanyak mungkin. Semua masukin dulu dia sukanya yang mana. Atau kita balik secara naluri secara penelitian nih. Anak itu efektif usianya dia bisa menerima mencoba hal baru sampai dia menemukan itu
golden age mereka di umur berapa sih? Waduh, anak zaman sekarang ya 2 tahun juga udah jagoan nari, Iya. 2 tahun juga udah jagoan. Betul. K-pop dong. Betul. Anak 3 Serius? tahun udah bisa catwalk loh perempuan. Waduh, Anak iya. perempuan iya. Iya, keponakan aku 1,5 tahun udah hafal sairnya Frozen teh gini kan. Waduh, let it go, let it go. Aku udah bisa Olaf, aku bisa. Coba. Jadi aku juga bisa jadi Olaf. Jadi kalau umur itu sebenarnya predator. Serem ya. Serem loh jadinya. Tiba-tiba Olafnya seumur begini, keponakan aku setahun setengah. Jadi sebenarnya berbeda kondisinya sekarang. Anak Iya, zaman sekarang berbeda banyak banget kemampuannya. Saya juga belum, ini masih memperkirakan risetnya ya, karena kan dia terbuka banget dengan internet. Ya dia Ya informasinya banyak sekali yang Itu masuk. dia. Atau ada muridku dulu hafal lagu Bapak Kami, Aha. sedangkan aku gitu apal anyar Versi lagu siapa Bapak nih? Kami yang baru itu bukan yang Putut, yang satu bukan yang lagi Putut. siapa sih yang kakaknya Oh iya, Katon. kakaknya Katon. Oke. Itu Andre kan- Manika. Iya, itu dia hafal walaupun dengan pengucapan anak kecil ya, Iya. dengan anak. Dia hafal dari awal sampai akhir. Terus gue aja Bengong. belum bisa. Tapi sekarang udah bisa dong. Udah. Boleh dong dikit. Iya. Bapak kami yang ada di Itu surga. Putut. Andre Manika. Iya. Di Bener nggak? Iya, kan, Itu Putut. Oh, Putut. Soalnya aku Putut. paling suka yang versi itu juga. Iya. Iya. Salah. Agak- Nanti kita cari dulu ya Andre Ini Manika yang pentingnya mana. kalau salah ngomong. Ini yang jarang dilakukan. Iya. Oh salah. Ya, salah. Tapi tergantung juga maksudnya kalau apakah orang tua zaman sekarang juga banyak ngeleos atau enggak nih masalahnya. Iya. Kalau memang ternyata pola didiknya, cara didiknya salah sama anak. Apakah perlu Bu orang tua bilang sorry ya papa mama Iya salah. dong, Perlu Bu. banget. Iya dong. Wah. Iyalah, malah kalau zaman sekarang tuh baiknya orang tua banyak bertanya ya. Ya. Nah, Soalnya kan kalau zaman dulu maaf nih kalau kayak orang tua salah. Enggak. Iya. Benar. Siapa? Dan kayak kata maaf tuh kayak irit Irit. banget. Bener Susah. ya, sama ya. Mahal Bener ya? mahal. Oh, sekarang mah harus sih. harus ya. Kenapa mama pernah baca katanya ada film ini tuh bagus, bagusnya tuh apa? Gitu kan itu nanya. Nyari tahu mereka tuh. Jadi Oke. kita yang lebih banyak nanya, tapi begitu itu ya sorry salah gitu. Jadi yang benar tuh gimana nak gitu. Jadi Tante Wida kok kesannya ini membawa ya kesan ya. Kesan bahwa PR besarnya di orang tua ya. Iya, Karena si anak gimana pun juga ya mereka dengan kapasitas mereka usia segitu mereka akan banyak mencari tahu. Iya. Yang jadi catatan adalah respon si orang tua nih. Yes. Saya mah khawatir ya orang tua teh kayak bersaing sama robot ya. Yang tadi teh dicoba misalnya nanya apa dijawab sama Google Assistant Tadi gitu coba ya, sempat dicoba tuh. Iya kan, terus ngapain nanya ke si mama? Semua jawaban juga udah ada gitu. Kadang-kadang anak nanya, coba tuh lihat Google. Aku juga suka gitu loh. Coba di Google. Jangan mama teh bukan Google, nggak, mama teh nggak segala tahu. Jadi anak gue disaranin teh ke Google. anakku tuh nanya gini, "Ma, bedanya konten kreator dan afiliator apa?" Sedangkan aku kan juga gaptek ya istilah terbaru itu ya. Walaupun punya akun TikTok, Iya. tapi yang gitu-gitu kan aku juga nggak Nggak hatam, karena nggak hatam. seharian juga. Mama teh kan nggak segala tahu ya. Iya. Kalau kamu nanya, "Ma, apa Bedanya kemiri sama terasi gitu. Gitu mah tahu tuh si mama ini. Ma, ngebedain kemiri sama apa Minca. misalnya Ada, pala gitu. pala. Enggak, maksudnya gini, Mama tahu itu semua ada di media sosial. Cuman bedanya afiliator dan content creator apakah afiliator bagian dari content creator atau kebalikannya? Coba tuh kan kamu lagi pegang Google, itu lagi pegang. Ya mau nggak mau, aku juga kadang begitu tante untuk hal yang aku nggak tahu ya. Takutnya tiba-tiba anak kita lagi ngadepin apa, bukannya nanya ke kita malah nanya Google. Soalnya nanya mama sekalinya begitu suruh nyari Kecuali Google. dia dengan pertanyaan, "Mah, kalau mau nyatain nama cewek." Iya. itu teh Google bisa jawab. ChatGPT juga udah bisa iya? jawab. Ikalah padahal mantannya banyak. Tapi Masa untungnya nggak anak soalnya tapi Iya, bener. tapi untungnya anakku nanya sama aku, ceweknya untung. rambutnya panjang gak kak, gitu kan. Terus dia sukanya apa? Mama dia suka cosplay loh, dia suka make up. Ini yang SMA kan? Yang SMA. Oke. Terus kak, kalau someday kamu udah nyatain belum? Baru akan. kata Ada. dia. Baru Oke, akan. ya. Ternyata selama ini kan dia suka ngasuh oma nih kalau jalan-jalan kan. Ayo kak, pegangin oma, pegangin popoh gitu kan, digandeng kan, gandeng nenek nini teh kan, gandeng nenek. Sama bapaknya diajarin, nanti dari sekolah ke rumah cewek itu ada berapa perempatan kak?
3 Waduh. Pi. Bentar catat dulu rumus baru, ilmu baru. 3 perempatan. Soalnya udah lewat waktunya mau nembak siapa lagi? Ke istri. Terus nah, nanti nyebrang kan ada perempatan Kak. Oke. Ya, nyebrang kan? Iya, digandeng tangannya ya. Asik. Oke, Pas Pi. nyebrang. Oke, Ya, oke. oke. Udahlah, akhirnya di hari momen dia nyatain. Udah Kak, pulang sekolah aku tanya kan, gimana Kak? Gimana gitu. Udah, terus belum ngasih jawaban soalnya dia emang nggak boleh pacaran sama orang tuanya. Oke. Terus gandengan tangannya berhasil. Iya dong. Asik. Gimana? Bagus ini mah orang Terus tua si ideal. Papi nanya, gimana Kak? Coba Papi mau lihat gandengan tangannya. Ya. Masuk mama. Gini dong Kak, gini gandeng Iya, tangan ada cewek tuh gini. Yang nggak mampu. Kalau begini kan ya udah ngikut. Biasa ngasuh neneknya kan Iya, iya, gini. iya. Terus Untung kagak digini San. Gini pelan-pelan. kan aku nyalahin bapaknya dong. Ya lu nggak jelas, lu nggak nggak detail. detail. Anak sekarang tuh harus detail, gandeng tangan. Ya kan gandeng tangan lawan jenis ada begini, Iya. ada begini. Iya, Ada iya. yang begini. Atau ada yang gini kan. Iya, Nah, bapaknya nggak jentre. Jadi anak gue gandeng kayak gandeng nenek-nenek. Ya, terus bapaknya bilang, gitu aja nggak ngerti. Gaya-gaya anak apa gaya-gaya ABG zaman dulu ya kan. Gitu aja nggak ngerti. Langsung amatir kan. Tapi terus gue bilang, tapi kamu ditolak bukan karena itu ya Kak, bukan Ya. karena gandeng tangan ya, tapi karena dia pada dasarnya sudah tidak boleh pacaran. Tapi kamu nggak penasaran kan? Enggak, aku juga nggak akan nanya jawaban dia apa, karena aku udah tahu. Yang penting aku nggak penasaran mah. Oh, dia sudah melakukannya, lebih baik mencoba Betul. daripada dia tidak mencoba tapi penasaran. Ya anak sekarang mah tabrakan weh heula. Tabrakin Oh, lah. iya iya iya. Ini ngomongin yang Udah ABG. Heeh. Kalau ngomongin yang anak kecil, apakah dia memang juga harus dijentrein segitunya sama bapak ibunya, atau malah dia banyak melihat mencontoh sih Bu? Ini lebih ke gimana sih kalau Iya. anak-anak kecil? Aku suka agak khawatir ya anak-anak teh karena masukan kalau dari sisi aspek mah logikanya, kognisinya banyak keisi, tapi justru di sikap tata keramanya yang kurang dibenahi gitu ya. Oh, Kayaknya peran orang tua teh lebih ke situ sih. PR besarnya tadi. Tuh lihat ketemu teman kamu, sok disapa dulu, hai gitu. Atau ayo mau pulang sana pamit dulu, bilang mau pulang. Di situnya yang mereka kosong mah. Tapi kalau dari sisi pengetahuan itu mah anak-anak lebih pintar ya dari kita. Atau tante, banyak orang tua yang merasa cukup mengajarkan hanya dengan verbal. Saya pernah lihat satu video ya, satu video suami istri dan anak. Si suaminya ini selalu membantu istrinya dalam bentuk action. Dia bantu ini, bantu ini. Nah, si anak ngebeoknya adalah dia melakukan itu juga, menolong orang tuanya. Iya. Jadi mungkin tidak selalu bentuknya verbal, tapi apa yang dia lihat itu kerekam. Bener banget. Nah, banyak orang tua bilang, "Ayo, bilang salam," tapi bapaknya sendiri nggak salah, tidak melakukannya. bener. Nah, anak umur segitu tuh ngaruh ya untuk Iya. visual seperti itu ya. Dari 2 tahun ya ada proses imitasi. Dan Ya. imitasi kalau anak 2 tahun mah kan pemahaman verbalnya belum sebanyak itu. Betul. Jadi yang dilihat Apa yang dia Contoh. lihat. betul visualisasi. Makanya sok atuh kamu kerjain PR tapi mamanya masih Main main handphone. handphone ya handphone. nggak mungkin. Oh, harusnya ikut di situ. Iya. Istriku tercinta, tolong dilihat. Nesya, kasihan amat lu Nesya. Tolong dilihat tayangan Bukan ini. bapaknya juga Kerja, pengaruh. katanya kerja. katanya kerja. Alasan- Ngegeprek ayam. Sebelum dimakan Jadi ya itu ternyata tindakan orang tuanya juga sangat berpengaruh ya Iya sama dong. perilaku si Visual anak ya. lebih kuat dibanding verbal. Nah, Ada usia ini nggak sih? Tentu aku masih agak penasaran. Maksudnya gini, walaupun kemampuan si anak beda-beda gitu ya, sebenarnya kemampuan otak untuk merangsang, oh ini papa gini, oh mama gini, itu tuh itu bisa ditangkap dengan mereka di usia Iya. kecil, 2 tahun pun bisa. Bisa. Kalau imitasi udah mulai dari 2 tahun ya. sampai Makanya suka ada iklan yang kalau mau sebelum tidur sikat Sikat gigi, gigi. harus sama ayah gitu ya. Itu Iya. kan artinya dari 2 tahun ya. oh. Ya, sampai gede lah, sampai gede mah papa aja Nah, itu mau tuh. ke gereja sendirinya nggak pernah Nah, gitu ya. loh. Itu kan umur 18 sampai 19 juga masih ngomong gitu. Kenapa kalau papa mah ke gereja nggak pernah bawa buku sekolah minggu, aku mah harus. Nah, Iya. pengalaman dia. Beda. Ya enggak belum. Kalau di belum. gereja gua, kenapa papa kalau khotbah keluar ngerokok? Nah, loh, bahaya. Tubuhmu baik Allah. Bahaya. Ibadahnya di sebelah tukang Iya. sosis bakar. Betul. Ada. Ada. Iya emang. Jangan kesinggung ya. Tapi dia Senyum-senyum aja cukup. Papa ibadahnya di stasi Yudas. Oke, artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
salah satu pembelajaran pertama anak itu adalah keluarga. Betul. Itu yang akan berpengaruh. Di saat yang sama sayangnya banyak orang tua mengandalkan guru di sekolah. Iya. Nih pegang anak gue, kan gue udah bayar. Bener. Sementara walaupun memang secara waktu mungkin banyak anak ini intensitasnya malah sama guru bisa jadi, Iya. tapi sama orang tuanya malah tidak. Bener. Ini hal yang salah, benar nggak sih? Iya, makanya paling penting mah keluarga ya. Iya. Anak-anak kalau di sekolah naruh sepatu terapi, ya, makan sendiri rapi, cepet. Begitu sampai rumah kan sepatu dilempar, Iya, makan bener. minta disuapin. Anak gua banget. Enggak. Masalah sepatu ya. Iya. Masalah sepatu. Iya. Karena Berarti di rumahnya bapaknya gitu. Iya. Contoh aja contoh. Kan nggak perlu jadi debat di sini ya. Bapaknya atau emaknya gitu kan. Pasti Nesya yang tugasnya beresin sepatu. Enak aja. Mana ada. Kacau. Aduh. Nanti minggu depan Nesya suruh sini. Tapi nggak tahu ya kenapa ya. Gue juga kepikiran zaman sekarang. Ini tidak mengeneralisir ya. Iya, Gue iya. pun Ines gitu coy. Ines itu istri saya. Di rumah di satu hari minum bisa dari 5 gelas yang berbeda. Nah lo. Minum taruh, lupa gelas di mana, ambil lagi. Jadi 5 gelas. Yang nyuci siapa? Hamba. Udah gitu. Kenapa ngambil lagi sih? Ya kan tinggal cuci. Ya iya sih. Iya sih. Tapi kan bukan itu gitu. Asal Ines tahu ya, selama Ines di luar kota, Sony itu minum dalam seminggu cuma 1 gelas yang sama. Itu Biar nggak nyuci. Biar nggak nyuci kan? Iya kan? Gua mau nanya dulu, ngambil baju sembarangan nggak main Enggak tarik? dong. Aduh. Kenapa ya di rumah saya kalau semua anak laki di rumah, laki-laki di rumah ya, termasuk bapaknya. Seret. Sebenarnya ngambilnya kita nggak sembarangan, Bu. Bukanya di situ. Itu yang sembarangan. Kalau hamba nih gitu. Itu anak bisa niru yang gitu-gitu ya. niru itu mah bener. Kesannya kalau kata bini gua, lu tuh gimana sih baju teh lempar sana sini? Bukan dilempar, gue simpen nanti besok lusa gue pakai. Baringis kusut. Baringis kusut. Oh enggak, gue lempar harapan gue lu rapihin gitu. Enggak. Nggak berani dia. Nggak berani. Kok sama? Nggak berani. Iya. Ya ini obrolannya benar-benar jadi kesana kemari karena memang berhubungan dengan parenting dan ternyata anak tuh mencontoh begitu ya. Anak mencontoh dan anak pun juga memang apa ya istilahnya tidak hanya sekedar mendengar dan juga mengerti secara verbal, tapi secara visual pun juga dia lihat. Nah, satunya yang paling penting ya, ini pakai teori Erikson. Dia punya istilah basic trust. Basic trust. Rasa Apa nih, percaya. Tante? Nah, yang paling penting tuh buat anak-anak menurut saya mah basic trust dah. Membangun rasa percaya ya. Kayak anak mau nyobain naik ayunan tapi takut, dia ngelihat ke mamanya, mamanya senyum sambil manggut, tok aja gitu ya. Dia nangis tapi papanya datang. Kenapa sih ini cerita? Percaya gitu. Percaya bahwa orang tua memahami apa yang sedang dia butuhkan. Itu bisa ngebentuk karakter ya pada akhirnya ya, Tante. Apalagi sekarang mah pengaruh medsos, internet kan cenderung membangun kita jadi pribadi yang kecil banget gitu. Iya, Kalah bener, gitu ya bener, dibandingin bener. sama si artis ini. Gila badannya bagus banget, sama si ini. Waduh rumahnya bagus banget. Saya mah apa gitu. Tapi kalau punya trust dari orang tua, dia tetap nyaman jadi diri sendiri gitu. Nggak usah ngebanding-bandingin sama orang. Nah, sayangnya banyak anak yang kadang tidak menemukan itu dari orang tuanya. Misalkan neni, atau mungkin ya guru di sekolahnya. Saya lebih nyaman ngobrol sama bu guru. Nah, bisa banget. Yang juga suka dititipin incu, gitu kan. Iya. Tapi ya ini Bu Wida, kalau misalnya saya lihat tadi yang masalah basic trust ini ya, gitu. Saya pernah anak saya kondisinya dia lihat di tab. Anak lagi naik sepeda terus jatuh. Dia nggak mau nyentuh yang namanya sepeda. Gara-gara ngeliat itu. Tapi dia ngomong ke lu nggak? Maksudnya ini enggak. Cuman sepeda simpen jatuh. Nah, dia gitu. Dia ingat, maksudnya ditayangin itu ada anak lagi jatuh naik sepeda gitu. Terus kayak kemarin contoh hal-hal yang sepele gitu, kayak misalkan maaf di rumah kan ada binatang piaraan nih, ada dogi gitu ya, dogo. Dan ternyata kadang si dogo ini kan nakal nih gitu ya. Kadang suka diomelin. Gitu. Tapi dia jadi ikut mencak-mencak ngomelin juga, apakah itu mencontoh juga atau gimana? Imitasi itu ya. Oke. Kata si Guguk, kenapa jadi dua yang marahin gue ya? Padahal kan bapaknya aja nih, anaknya ikut-ikut. Enggak, bukan bapaknya. Oh, emaknya. Karena kan baru juga ngepel udah lagi bener kan. Langsung anaknya juga ikut. Mama nih masuk kamar sih, baru juga aku beresin. Karena dia meniru apa yang dia lihat waktu itu.
Iya. Ini pentingnya memang supaya para orang tua juga tidak hanya menyalahkan si anak karena tidak menuruti apa kata-katanya. Iya. Tapi kan nanti kalau kita ngomong ini, saya punya akhirnya ada satu kesimpulan ya. Ada satu kesimpulan. Dia nyanyi. Udah lumping ya. Enggak. Sekarang nih kan banyak yang bilang nih Gen Z, Gen Alpha itu yang fragile katanya. Oh, generasi katanya strawberry. generasi strawberry, cantik di luar, fragile di dalam. Kalau saya pernah cerita sedikit dalam tanda kutip menyalahkan angkatan kita yang kita didik orang tua kita sebegitu keras membentuk karakter kita. Dan di saat yang sama kita nggak ingin anak kita menjadi seperti kita. Kita melunakkan tingkat disiplinnya mungkin atau whatsoever gitu ya. Dijagain banget. Nah, ini sebenarnya ada miss nggak sih Tante? Kita bisa mengatakan walaupun generasi punya karakter, tapi kan yang berperan itu sekarang nih angkatannya kita nih 40, 30, 40 lah. Generasi sekarang ini adalah salah satu tanggung jawab karakternya hasil bentukan generasi kita nih. Salah nggak sih Tante kalau kita nggak ingin memperlakukan ke bawah dari apa yang kita dapatkan dari atas? Salah nggak sih? Sebenarnya kalau keinginan untuk aku dulu nggak enak sering dipukul mama misalnya gitu ya, mulai sekarang aku nggak akan main tangan, itu bagus banget. Nah, kalau contohnya gitu bagus nih. Tapi diganti sama apa gitu. Tapi satu lagi sesudah itu, tapi apa ya positifnya punya mama yang dulu suka main tangan. Positifnya aku jadi orang yang berani menghadapi situasi sesulit apapun. Nah, sekarang gimana caranya supaya anakku juga tetap punya mental seperti aku, sekalipun aku nggak main caranya tangan. berbeda. Itu jadi banyak yang salah kaprahnya karena mentalnya jadi kena ya. Dia berhentinya cuma di kenangan buruk aja, tapi nggak terus ke apa hikmahnya kepada aku sekarang. Kan yang perlu kita tularkan ke anak mah hikmah terhadap aku. Iya. Tanda kutip ajarannya nggak nyampe bisa diganti, gitu. Betul. Ya caranya bisa diganti, tapi ajarannya harus sama juga gitu ya. Value-nya, bobotnya nih sama nih, tapi caranya tidak dengan fisik. Betul. Elektrik nih. Waduh, setrum. Kalau dulu kan masih akustik, pakai apa? Sapu nyere. Kalau sekarang elektrik. Pakai satpam teder. Kalau sekarang elektrik nggak boleh megang handphone. Ancaman juga kan itu kan? Ya, aku masih berlakukan itu. Efektif nggak sih Kak? Kalau di anak aku efektif, tapi mungkin aku nggak tahu ya kalau di keluarga lain. Jadi anakku ada pelanggaran lah. Jadi dia mengabaikan beberapa tugas. Jadi gini, seminggu ini kakak yang nyapu, ngepel dan nyuci piring di bawah. Kakak nyapu, ngepel, cuci piring di bawah, adeknya yang nomor 2 beberes kamar di atas. Gitu. Itu tugas. Suatu saat ini anak 2 sama apa nih maksudnya? Ada game ini. Tugas. Mabar. Dua-duanya lupa tugas. Kan aku kerja pas pulang cucian piring masih numpuk. Nggak ada oma. Kalau ada oma kan oma yang suka bantuin ya. Gitu. Bukan ngawasin, bantuin. Udah anak-anak karunya lah, biar ya oma aja deh cuci. Pantesan si oma pengen jalan-jalan dulu sekarang ini kan. Ya udah, terus aku pulang itu lampu tangga yang ke arah atas belum dinyalain. Pintu beranhang belum ditutup, itu udah maghrib. Itu berdua lagi asik. Mama nggak mau teriak ya, capek. Baru pulang kerja, nggak ada yang ngambilin minum. Jadi anak-anak tuh terbiasa kalau orang tua atau papanya atau mamanya pulang kerja langsung disiapin minum gitu kan. Bu, ini anak kan bukan mbak. Loh, emang ada bedanya? Melayani. Nah, itu zaman kita diajarin juga tuh ya. Orang tua. Itu papa bentar lagi papa pulang kerja tuh bikinin teh, mama bikinin kopi kan gitu. Nah, ini anakku cuman air putih padahal. Gue pulang, ini dari jam berapa kayak gini? Enggak kok, baru. Kamu pulang tadi jam berapa? Jam 4. Jojo jam 3. Ini jam 6:30 maghrib ya, udah pada gelap ya. Cucian piring, emosi udah di sini nih tante, udah sepaneng. Tapi aku juga capek ya, bawa setan dari jalan. Habis dari jalan bawa emosi. Mama nggak mau ngomong ya, mama bisa ngambil minum sendiri ya. Bentar lagi papi pulang, tanggung jawab sendiri. Wah, gerobak. Langsung, Jo, ya lampu tangga Jo, ya kakak cuci piring. Aku mau udah diem aja tante Bida, aku mau udah nggak mau ngomong, capek. Adeknya belum dimandiin,
Si bocil belum dimandiin. Udah, gue mandiin adeknya. Gue udah gak mau, capek ya, takutnya keluar kata-kata yang tidak perlu dikeluarkan lagi emosi. Namanya orang tua ya gitu kan. Tua banget. Lepas. Jadi tua banget. Jompo. Hari lansia. Akhirnya aku mandiin lah yang kecil. Papinya pulang. Ini kenapa? Belum pada ganti baju, masih pada pakai seragam, jeng. Kena lagi. Aku udah nggak mau ngomong, kalau aku ngomong makin rame kan, ribut. Udah selesai semua. Aku cuma bilang, diem aja dulu, biarin dulu kata aku. Terus papinya diambilin minum. Oh, kalau papinya datang masih mau ambilin minum. Dah, terus coba duduk. Udah beres. Mau makan nih, mau makan. Ini harusnya udah bentar lagi mau makan malam. Kalian masih pada pakai seragam, belum pada mandi. Ngapain aja dari tadi? Dan bapaknya kan lebih detail dari aku kan. Terus itu dilarang pakai handphonenya kapan ceritanya? Udah, oke. Udah ngerjain tugas? Nggak ada. Kamu ada PR besok? Ada ulangan? Nggak ada, Pi. Kamu ada PR ada ulangan? Nggak ada, Pi. Oke, HP sinin. Nah, lo. HP sinin. HP sini. Sabar Bu, sabar. Kumpulin HP semua. Sama mamahnya kumpulin. Kamu juga lepas. Gua juga jadi kena kan. Kok bisa? Oh, aturannya seperti itu. Iya, jadi kesepakatannya gitu. Aku nggak boleh nyontohin. Kebetulan kan kuota habis waktu itu. Ambil. Kebetulan lagi mau menghindar dari debt collector. Masih paham. Pinjol, ngindarin pinjol. Papa yang angkat. Kacau. Aja Pak, gak apa-apa. Untung udah beres job kan hari itu kan. Jadi dalam hati gue, gue tuh masih mau lihat TikTok. Ya udah, kamu juga ya nyontohin yang benar. Mama sini ambil HP Mama ya, sini kumpulin 3. Nah, sekarang HP di papi, makan. Nggak usah ada yang aneh-aneh, nggak usah sambil lihat buku, nggak usah sambil lihat HP. HP udah di papi. Makan aja. Udah beres makan, udah pada mandi. Pi, boleh lihat HP nggak, Pi? Anak-anak gitu kan. Nggak ada HP sampai besok pagi. Enggak loh. Besok pagi bangun jam 5, cek HP boleh. Ini hukuman. Dan efektif menurut Kamai? Efektif. Untuk anak zaman sekarang yang karena kan mata tuh gini, aku sampai bilang, perlu Mama cariin lakban, Mama ikutin tuh HP di. Kok pedes banget sih? Mau Mama lakban itu HP di mata kamu? Bisa berhenti kalau nggak? ibumu yang mengatakan itu padamu. Tapi maaf dulu, Kamaya waktu kemarin handphone dikumpulin termasuk yang suamimu nggak? Enggak. Kan tapi dia mah kan urusan HP urusan toko ya, nama pelanggan. Terus dia juga nggak banyak grup-grupan kayak kita. Dia emang nggak ada ikut. Dia nggak tahu aja di dalamnya. Soalnya gini, aku tuh grup RT. Ya, ada. Tapi aku sama suami penganut paham tidak ganggu, tidak saling ngecek. Jadi ya kita punya privacy. Tapi aku dia tahu password aku tahu passwordnya dia. Cuman rahasiamu, rahasiaku, tanggung sendiri kalau kita tidak di koridor yang benar. Udah gitu aja. Ya pasti kan suami punya grup yang sama anak-anak tanpa ibu kan. Mama galak, iya Mama galak. Kok gue curiga ya, iya kayaknya loh. Punya deh kayaknya. Cowok semua. Iya, kan ada grup yang aku sama anak-anak sama suami kan. Terus coba cek grup itu, Mama ada link beasiswa itu kan. Nggak pernah dibuka. Kalau grup sama bapaknya coba cari nama grupnya Boys Will Be Boys. Boys Talk. Atau kalau nggak pengen tahu grup yang aneh-aneh dari suamimu, cek aja grup RT. Tukang galon. Kalau nggak komunitas ikan koi. Udah, bener. Tapi saat ngumpulin HP itu, akhirnya suamiku jadi punya kesempatan buat ngecek history. Ya bagus. Kalau dihapus di history, ternyata suamiku juga ya itu ya pahamnya ya, orang tua harus ngerti teknologi. Betul. Juga. Kalau nggak kecek, nggak ketrace di history, kita nyarinya kemana? Nah itulah sempat ketahuan akhirnya ada urusan anak cowok yang ibunya nggak boleh tahu. Iya. Suamiku bilang, emang sudah umurnya. Yes, puber. Ya, udah umurnya. Tapi dia cerita detailnya. Di HP Jojo aku menemukan ini, di HP kakak aku menemukan ini. Kamu nggak usah panik ya. Nggak panik sih, cuman kenapa gue migrain sebelah ya? Ternyata anakku sudah tahu. Gitu kan. Terus kok linknya sama? Cuman dia bilang ini memang sudah umurnya mereka memahami ini. Dulu zaman gue pun gue SMP kenal ini dan aku kenalnya dari temen
Yes, sex education pertama anak zaman kita adalah teman dan isinya jorok semua. Mending orang tua dah bener dah, kasih tahu dah. Iya. Nah, jadi pada saat dia segitu-gitunya gitu kan, pas dia nemu di HP, akhirnya dia yang edukasi ke anak-anak. Kamu tahu nggak ini semua bohongan yang ada di yang kamu temukan di link ini tuh semua bohongan. Kok papa tahu itu bohongan? Kan papa nggak bilang aja, papa juga. Oke. Ya kan, ini semua bohong. Kamu tahu Kak? Tahu Pih. Kamu dapat dari mana? Waktu dulu dia sempat bilang aku udah tahu ini dari link teman. Memang dia nggak sampai beres itu nonton. Yang kemarin juga dia nggak sampai beres nonton itu. Tapi Kak, ini semua bohong ya. Ini hanya industri film ya, yang gitu-gitu. Iya, Pi. Gitu. Tahu nggak kenapa nggak beres nonton? Kenapa tuh? Kan maknya baru pulang maghrib. Baru pulang maknya maghrib ya kan? Buyar. Baru awal. Tante, kalau yang gini-gini ya, respon anak akan berbeda saat mendapatkan hukuman, sanksi apapun itu. Ada yang bisa nerima, tapi mungkin juga ada yang melihat ini kayak yang kok gini sih orang tua saya gitu, sehingga menimbulkan luka di dirinya. Oh, berarti orang tua saya nggak sayang saya nih, bisa loh gitu. Nah, ini berpotensi nggak sih tindakan yang orang tua pikir itu tepat kayak tadi? Menurut saya juga itu tindakan yang tepat ya. Tapi dampak si anak bisa beda. Itu faktor apa, Tante? Kalau yang pertama pastinya dijelasin nggak gitu ya. Jadi sama papa diambil handphonenya karena kan kalian melalaikan ini gara-gara HP. Jadi sekarang di stop dulu ya biar belajar hidup nggak pakai HP. Kira-kira dijelaskan. Terus yang kedua juga baik kalau memang bisa melakukan satu kegiatan yang lebih menyenangkan. Akhirnya di malam itu jadi entah jadi ngobrol, jadi apa. Nonton TV bareng, movie time. Gitu. Temanku mah dikasih buku ke anaknya. Bisa kasih buku. Jadi pulang sekolah masih boleh pakai HP karena dia ada tugas dan lain-lain. Setelah jam 7 HP kasih mama, dikasih buku, baca buku. Oh, buku Yellow Pages kan? Apalin tuh nomor aja ya. Mending. Udah nggak ada sekarang lagi bukunya. Kalau katalog Nippon Paint kan bingung. Apalagi kode warna catnya. Oh ini sage. Hijau sage. Lebaran. Bu, nyambung ke yang tadi nih Bu Wida, kan tadi Sony bilang misalkan akan ada dampak psikologis kan nih ketika si anak dihukum gitu ya. Terutama saya mau nambahin kalau misalkan anaknya yang memang let's say masih kecil nih, 2 tahun sampai 5 tahun yang mungkin tanda kutip secara verbal juga komunikasinya masih sangat-sangat terbatas. Ya. Dia nggak ngerti apa itu hukuman, dia nggak ngerti kenapa handphonenya diambil, dia nggak ngerti kenapa papi mami marah. Gimana tuh Bu cara nyampeinnya Bu? Ya, nanti kenapa lu ketawa, Mai? Punya anak 3 tahun. Iya kan, anakku 5 tahun. Iya kan? Iya, memang perlu dijelasin sih, emang pasti perlu walaupun dijelasin. dia belum ngerti. Pasti akhirnya. Oh iya. Ngerti. Anak mah ngerti sih, cuma emang nggak bisa ngomong. Tapi kalau nangkep mah nangkep gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba dia nggak boleh main gitu ya, terus kenapa? Terus tadi kan kamu main sama ini, lalu kamu dorong dia sampai jatuh, masih inget nggak dari dahinya keluar darah gitu. Nah sekarang kamu jadi nggak main dulu ya di sore ini supaya belajar inget-inget lain kali nggak gitu lagi. Walaupun cuma satu arah, anaknya kayak ngerti nggak ngerti, tapi dia ngerti ya. Tapi kalau nggak mau ditanya juga boleh. Tadi inget nggak waktu ngedorongin? Ya nggak sengaja. Inget nggak waktu lagi dahinya itu? Sedikit aku juga pernah nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi kalau buat dia kan sakit. Nah ini kamu gitu. Ngerti kok, ngerti ya. Nah ini anak mah ngerti. Biasanya beberapa orang tua yang kehilangan kontrol pada akhirnya merasa kesal, keluarlah kata-kata kamu sih nakal gitu. Betul. Kamu sih nakal, panas. Bodoh gitu ya. Bodoh. Iya benar. Ya penggunaan belet pisan sih gitu ya kan. Aduh belet. Diksi ini bahaya. Lebih bodoh daripada bodoh ya. Tapi orang duaan. Udah mah bodoh licin lagi belut dong. Nah ini penggunaan kata yang lepas kontrol. Mungkin si orang tua tidak berniat mengatakan itu. Tapi itu terekam Tante. Bener terekam sih. Waduh. Aku pernah dibilang sama guru bahasa Inggris aku males gitu. Keinget jadi sampai sekarang belajar bahasa Inggris kan berat gitu. Afirmasi jatuhnya. SD kelas 5 dibilang si males gitu. Guru aku memang Sony kamu ganteng enggak menetap Kak. Enggak. Mungkin kaca lebih jujur. Visual lebih berperan daripada verbal. Sakit. Ada luka batin di situ. Mungkin kita panggil pastor siapa nanti untuk sesi luka batin. Sony ganteng bohong. Bu, tapi berarti kalau gitu verbal tuh sangat harus hati-hati sama anak. Mendingan kita belajar
kamu pinter ya bangun sendiri. Memang kamu anaknya bertanggung jawab. Mendingan Waduh, itu yang puji. terekam. Lebih mendingan dipuji daripada di tanda kutip Atau bukan pujian, tapi mengganti kata yang pujian. tepat. nyepet Bu atau gimana maksudnya? Enggak. Jadi maksudnya anak kita nakal, nakalnya tuh karena apa gitu ya, jangan dibilang nakal. Tuh mama jadi repot kan, liatin kamu berantakan atau kamu ngeberantakin mainan gitu kan. Mami capek. Bantuin dong gitu. Kan buat dia jadi jentre. Jentre di jentre. pemahamannya Jelas. nakal teh apa? Jangan yang bentuknya negatif maknanya. Atau jangan Digeser yang ke positif. terlalu sikap aja gitu. Nakal, bandel itu teh naon gitu. Tapi kalau misalnya mama tuh capek lah udah 3 kali ngomong, tapi kok kamu masih terus ngejalanin. Kalau kayak gini teh, kalau kayak gini teh bisa disebut anak bandel gitu misalnya, itu boleh. Tapi dikasih penjelasan bandel adalah gitu. Jengkel lah dianya juga. Mama teh ngomong udah pakai kata yang baik ya. Mama dari ngomong nadanya baik. Mama panggil 3 kali kamu nggak turun, nggak nengok ya. Ini mama mau teriak. Ya. Kamu nggak suka mama ngomong terus, kamu juga nggak suka dimarahin. Jadi mama mesti gimana? Dibalikin tuh. Memang dia akhirnya dia turun, dia lakukan apa yang aku minta, tapi Kukulutus. Tapi emang sih mendidik mah susah ya. Tapi lebih susah lagi kalau kita nggak mendidik. Mending dari sekarang daripada lu nyesel nanti kalau nggak didik. Pokoknya ukuran kadang udah emosi, orang tuanya manggil nama lengkap. Krisoni Bastian. Sama, saya juga Owen Matthew Rahadian. Benar. Nah itu kan lebih ampuh daripada ngomongin Nodi tuh bandel banget sih. Aduh nggak pernah. Nggak ada gunanya gitu malah. Aku nggak pernah bandel pada gong. Tante, tapi aku tuh ya kalau ke anak yang bocil ya, karena aku tuh nggak mau, maksudnya gini, memang aku marahin dia sesuai usianya ya. Aku malah nggak bisa kayak tante tadi loh ngomong manis halus itu ya, secara aku makan barbar ya gitu loh. Conan dong, barbarian. Jadi anak yang kecil itu kalau udah main udah ya, jadi pindah ke mainan lain. Ini mainan kalau nggak diberesin, mama kresekin, mama kasihin Mang Oyeng tukang sampah, mama gantung di pagar. Nggak apa-apa, nggak diberesin nggak apa-apa, mama yang beresin. Enggak mau diberesin kok. Nangis. Tapi itu bisa sampai ya akhirnya dia sekarang dia beresin. Sekarang tuh banyak yang bilang mengganti nakal dengan aktif. Anaknya aktif ya. Padahal mengganti nakal itu untuk mengganti kata nakal supaya tidak berkonotasi negatif. Nyepet, gitu. Nyepet gitu Bu. Nggak terlalu jelas ya maksud aktifnya gimana, nakal gimana gitu. Jadi terlalu nggak jelas. Loncat gitu loh tante. Tipe anak yang lari sana lari pecicilan terus kayak lewat orang tua tuh lewat gerasa gerusuk. Ya itu kenapa nggak kita ngomong aja, kamu lari-larinya kenceng banget sih gitu. Karena ada orang tuanya nganggap itu lucu. Orang tuanya nganggap anaknya lucu, anaknya aktif. Makanya kita nyepet orang tuanya, anaknya aktif banget ya Bon gitu. Kalau gitu sih anak ini dia mendengarkan tuh dari orang dewasa yang seperti apa tante? Orang tuanya kah? Mungkin orang dewasa lain, teman orang tuanya, gurunya, neninya mungkin. Yang dia serap itu yang dia mau atau yang memang dia rasa benar pada akhirnya? Wah, semua mau nggak mau semuanya masuk sih ya. Semuanya masuk. Jadi makanya kan sayang. Iklan di TV. Iya, masuk kan? gitu. Nesha cerita kemarin ngantar Owen sekolah. Di jalan dia lihat spanduk parpol. Dia nyanyi. Ya itu dari yang dia lihat di jalan. Ponakan aku pembantunya. Jadi kalau misalnya kakakku pulang nih ya, suami istri pulang kerja, pembantu ini ada 2. Weh bapaknya muli gitu kan. Itu pasti orang Pontianak ya. Jadi si anak ini 2 ponakan aku dulu, umur 3 sama 5. Oma bapaknya muli, Oma bapaknya muli. Aduh. Perasaan nggak ada darah Jawa katanya. Purbalingga. Bapaknya muli. Jadi yang satu bukain gerbang, yang satu ngambilin minum. Tapi kan si anak bapaknya muli gitu. Iya, jadi nyerap ya. Semuanya tentu ya. Semuanya, makanya kan serem banget ya kalau dia lebih banyak lihat handphone misalnya ya, internet yang masuk dibanding ngobrol sama ayah ibunya. Ya kan kalau di internet mah kita nggak tahu penanaman apa gitu ya tentang anak ya, bahwa anak yang keren itu kalau pakai sepatu merek ini misalnya kan sayang. Sementara kalau ngobrol sama ibunya, enggak nak, kamu pakai apa juga keren. Gitu-gitunya tuh yang perlu proses sortir usia anak segitu tuh masih tipis ya tante ya. Belum punya kemampuan untuk memilah
Iya, benar. Tapi kalau kita dengan tanda kutip sanksi tadi, hukuman tadi, handphone nggak boleh dan lain sebagainya. Anak nih masih pertumbuhan ya, let's say 5 tahun lah kayak anak Kamaya atau 7 tahun anaknya saya, diambil lalu biasa boleh ini enggak, kita udah jelasin, dia nggak akan luka batin, dia nggak akan. Satu yang bisa dia pelajari ada konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Jadi yang kita kasih tahu tuh ini konsekuensi kamu. Walaupun gitu. dia cranky. Maksudnya? Dia jadi cranky, nyari masalah, jadi rusing, jadi bete gitu. Karena ini ibu-ibu lain, ibu-ibu muda terutama pasti ngalamin. Apalagi yang ternyata kemarin pandemi kebobolan. Jadi 2 anaknya cuy. Banyak. Bapaknya kerja. Ya, yang jadi pelampiasan bapaknya biasanya kan. Gitu. Kan bapaknya mulih. Ketika bapaknya mulih, lah kok manyun? Lu gak usah di luar. Gitu kan. Jadi bapaknya yang luka batin kan. Ngedidik anak emang gak enak sih. Emang gak enak. Perlu ngelewatin konflik, perlu ngelewatin berantem ya. Tapi gak apa-apa kan. Hari ini anak kita ditegur, dia marah-marah, goler-goler sampai 10 menit. Mungkin besok lagi ditegur, dia marah-marah, goler-goler tapi tinggal 5 menit gitu. Besoknya lagi kan tinggal 3 menit. Besoknya jadi biarin lagi aja, Bu. Iya, berproses. Ini fase pasti yang gitu-gitu tadi tuh. Secara medis maksudnya memang anak itu akan melupakan pada akhirnya. Iya, akhirnya dia beradaptasi kok. Udah tahu lah gitu. Udahlah gitu ya. Akhirnya kan emang bener ngomel. Emang bener dia manyun. Tapi kalau pertama manyunnya bisa sampai 3 jam, besoknya lagi tinggal 2 jam, besoknya mungkin lagi selama dia akhirnya memilih yang berpengaruh ke saya mah tidak akan mengendap kayak tadi misalkan Tante Wida dibilang malas sampai usia dewasa pun kepikiran. Buat dia, ini mungkin mengganggu saat itu. Akhirnya buat dia, ini nggak terlalu mengganggu buat dia, besok berubah akhirnya bisa berubah. Ini bedanya kan kalau aku mah dikasih satu sebutan ya, judging gitu ya. Labeling. Label. Aku juga. Apa katanya? Si besar. Ini fakta, ya. Memang bukan label, itu mah realita. Enggak, ini brand sebenarnya. Brand. Iya. Nah, yang kita tadi latihkan dan nggak ngebekas itu kalau kita melatihkan keterampilan kayak tadi nih. Dari perilaku kamu ada konsekuensi, kan nggak dijudge apa-apa. Karena kamu nggak ngerjain ini, makanya handphonenya diambil. Kebiasaannya yang dididik. Tapi kan nggak usah sampai ngejudge. Kamu nggak bisa dipegang pisan sih omongannya. Waduh. Jadi apa kamu orang tuh cuma dipegang omongan tahu? Dasar nakal. Iya itu jadi. Kok nggak boleh nakal? Iya. Ada yang nggak boleh nakal. Nah itu nggak jelas. Itu nakal tapi ditanya cita-cita bingung loh. Mau jadi apa kamu sebentar? Pilot. Mau jadi apa kamu? Banyak. Maksudnya bapak rumah tangga? Maksudnya nggak bisa gitu kan? Mau jadi apa kamu? Dan ini saat si anak katakanlah beberapa terkena luka batin nih. Anak usia masih katakanlah masih sangat-sangat kecil gitu. Itu akan terpendam di dirinya dan bisa membentuk karakter anak ini menjadi karakter yang dari dampak itu Tante. Pendiam, kemudian tidak suka lingkungan, bahkan membenci orang tuanya sangat bisa dong. Bisa aja, nggak berani nyoba hal baru. Kayak anaknya Nodi sempat nggak mau lihat sepeda. Karena waktu itu lihat jatuh. Tapi kan dengan berjalannya waktu, apakah dia memang mentalnya semakin kuat atau orang tuanya yang mengajak dia untuk kita cobain lagi yuk. Artinya bisa sembuh. Luka batin ini bisa sembuh. Luka batin itu kan tersimpan di alam bawah sadar. Sepanjang ada metode untuk ngeluarin keluar dan yang ngebantu ditata lagi. Misalnya aku tuh anak yang nggak diharapin sama ibu bapak. Aku tuh nggak sayang sama aku tuh gitu ya. Terus diangkat ke atas. Waktu kapan kamu ngerasa itu? Oh ternyata waktu lagi dia umur berapa dan punya adik. Terus lalu yang ngajak ngobrolnya, bayangin kalau ibu kamu lagi ngasuh bayi, kamu minta tolong. Kira-kira mana duluan yang harus dipegang gitu. Psikolog lah itu berperan di situ ya Bu ya. Jadi ya. menetralisir pengalaman masa lalu kalau udah kayak gitu. Nanti pasti pengen nih kita bahas tentang luka batin sendirian ya. Iya benar-benar. Seru nih. Benar. Karena kadang orang yang secara tidak sadar punya luka batin loh. Sebenarnya loh. Benar. Misalkan kayak Sony nih gitu. Kayaknya mungkin dia punya luka batin. Punya sama yang gagal transfer. Susah login gitu susah. 9 tahun padahal. Enggak, yang gagal transfer. Siti Aminah. Siti Aminah. Asal lain eta ngaranna. Siti Maemunah. Lupa. Oke, Tante sekarang juga banyak orang tua
lepas kontrol tuanya. orang tua, kan orang tua harus dihormati, Ya. dicium tangan dan diminum. Orang tua dinikmati bersama teman-teman. Teman-teman, kan Ya. orang tua. Ada varian baru anggur hijau. Kemarin gua coba di pameran beneran enak. Enak kan? Enak. Kok nggak nanya gua? Enak. 18 plus ya episode ini ya. Tante ada beberapa yang lepas kontrol. Mukul. Iya. Kemudian tapi menyesal. Mungkin tidak sedih, mungkin banyak orang tua mengalami ini. Itu membekas juga dan bisa menimbulkan persepsi sendiri ke orang tuanya saat itu walaupun minta maaf. Atau ke anaknya barangkali. Iya sih, kalau fisik mah ada bekasnya ya. Iya. Karena fisik kan nggak ada kata-katanya gitu-gitu. Tiba-tiba prak, ini teh naon artina gitu. Ya dibanding sama handphone kamu diambil karena kamu harusnya ngerjain ini tapi nggak ngerjain. Oke. Handphonenya diambil. Iya. Ada omongan gitu. Oke. Kalau gitu mah kan naon gitu. Ini teh bahasa apa gitu. Si anak biasanya berasumsi apa sih tante saat dia dipukul? Maksudnya based on pengalaman. Itu khawatirnya teh dia mengasumsikan hal lain yang selain yang dimaksud sama orang tuanya gitu. Misalnya? Ya kan aku mukul kamu supaya kamu berani berangkat sekolah, misalnya udah jam 6:30 nih. Ayo, telat. berangkat. Terus nggak mau, nggak suka ada pelajaran susah gitu kan. Terus gak bisa, harus berangkat gitu atau pukul gitu ya. Ya terus kan si anak mah ya ibunya ngomong supaya kamu berangkat. Maksud anak, si ibu itu. Mikirnya kan aku anak yang nggak disukai, ibu aku membenci aku. Kasar ibuku gitu. Ibuku kasar. Kayak judul FTV nih. Oh mama, oh papa. Aduh, Aloid Nova. Anak lama Antv itu dulu. Itu sih kata Iya, aku. iya. Jadi bahasa tangan itu Bahaya tante ya. belum tentu bisa dipahami maksudnya sama anak-anak. Terlambat nggak kalau orang tua minta maaf? Menjelaskan tadi itu kenapa? Harus juga. Bisa, bagus aja. Makanya kalau udah tenang, udah apa dibikin senang terus bilang, maaf ya tadi mama keceplosan mukul kamu. Aduh. Maksud mama supaya kamu lebih cepat berangkat. Karena ini tuh gitu. spontan ya Bu, ya masalah pukul, Iya, iya. sentil dan lain sebagainya spontan. Cubit. Tapi kalau dijelaskan kemudian masih memungkinkan, masih boleh. Masih. Yang penting kan diangkat ke kesadaran terus dibenahi gitu. Anak kecil mengerti itu tante ya? Bisa. Tidak harus anak besar kan lebih gampang kayaknya memahami itu. Walaupun belum dua arah nih Bu. Bisa ngerti. Komunikasinya walaupun belum dua arah, masih ngerti dia. Bisa. Anak 2 bulan aja kan kalau kita ajak ngobrol juga bisa ketawa, bisa ikut ekspresi kita. Iya. Pak. Mirip pisan. Tahu nggak? Aku tuh masih bayi sebenarnya Bu. Hey, Baby Hui. Woi, Baby Huey, Baby Hui, Mighty Mouse kan itu. Gus Angsa. Gus. Ini tayangan 90-an semua ini hari ini. Tante tahu nggak beberapa tembok besar yang orang tua zaman sekarang hadapi ya itu hak asasi anak. Menghukum anak di sekolah zaman kita coy. Ih, dipukul mah kita masih lapor ke orang tua. Iya, ibu kita tuh pada Terima kasih ya Bu Guru. Anak saya memang harus digituin. Ada. Iya. Angkatan kita. 2 kali aja pun nanggung katanya gitu. Ya kan? Jangan Periksa kuku teh. periksa kuku. Pakai mistar yang panjang. Yoi. Kadang godek. Belum potong rambut Ditarik. Tapi Kita di SMP yang sama nggak dulu? Enggak. ada aturan apa emang? Ada guru yang tapi sudah almarhum ya. Iya. Jadi dia bawa mistar panjang setiap hari Senin. Tangan di atas meja. Apa nih? Periksa kuku. Periksa Kuku. kuku. Waduh, deg-degan itu. Malah SMP loh. Iya. SMP terus Mana baru mani-pedi. ada. Gak ada ya. Terus anak laki rambutnya Ini kena gondrong, gondrong. kena kuping, Cabut, jambangnya tarik. gitu. Iya, itu sakit. Iya. Gitu dulu Iya, masih iya. ada. Dulu juga Sama, mau ada. dicek kemana yang roknya di atas lutut. Panik. Iya, bener. Kan saya nggak pakai rok. Kenapa saya panik gitu? Gua kan mikir temen lu yang panik. Waduh katanya. Oh saya kan laki-laki Pak. Gitu. Alam bawah sadar Alam bawah- berarti. Nah tapi tante saat ketemu dengan tembok besar sekarang orang concern dengan hal ini. Tidak sedikit orang tua yang malah melaporkan balik Nah, gurunya, iya, mendidik betul. seperti Wah, itu. itu mah. Aduh, ini kita beda generasi nih. Kebetulan kita di generasi yang sefrekuensi. Kita melihat to be honest ya, mungkin kita sepikiran nih. Iya. Kayaknya enak zaman dulu ya. Enak ini zaman kita. Nah, ini tuh sekarang jadi halangan gak sih tante saat zamannya berubah, orang tua punya pengalaman yang berbeda dengan zaman dia sekolah dulu. Iya, Hak asasi anak sekarang jadi tren yang menarik. bener sebenarnya. Kan kalau istilahnya siapa, Hillary Clinton, dia bikin buku yang It Takes a Village to Raise a Child. Oke. Bener Wah, nggak? It Take a Perlu Village.
perlu satu kampung untuk membesarkan anak. Artinya kita sebagai orang tua juga perlu menyadari kekurangan kita gitu ya. Mungkin kita bisa ngajarin di sini, tapi kan yang di sini perlu orang lain untuk ngajarin. Nah itu teh ada di orang lain gitu. Jadi misalkan disiplin lain di sekolah itu tuh faktor guru penting. Sebetulnya mas saya nggak bisa sekeras bapak misalnya gitu ya. Mungkin anak saya perlu dilatih juga untuk tahu bahwa dunia ini lagu Eta. Kalau ngebentak kamu aja kamu udah takut, apalagi keluar gitu misalnya. Iya, dunia di luar lebih keras gitu kan. Oke. Tapi jadi ilmu pasti nggak tante? Banyak orang tua sekarang berpikirnya, oh berarti saya harus nerima nih saat sekarang zamannya adalah saya nggak boleh. Atau saya akan komentar kalau guru marahin anak saya. Iya, itu sih strawberry generation itu kan salah satu penyebabnya karena orang tuanya yang terlalu overprotective pada anak. Anaknya diapain sedikit, anaknya dibentak sedikit, orang tuanya juga datang dan protes, ya anaknya juga nggak terlatih untuk dibentak atau di apa gitu. Betul. Jadi nggak terlatih patah hati nanti. Betul. Kamu ngalamin anak pernah nggak di kejadian teman sekolahnya atau bahkan gini waktu masih ngajar nih ya, anak kecil keluar dari kelas nih bubaran dijemput sama mamanya, terus pertanyaan pertama mama ke anaknya, tadi missnya galak nggak? Hello. Itu yang ditanya. Padahal nggak diapa-apain gitu loh, cuman memang mukanya aja kagak enak. Ya kan? Iya, emang kan muka gue kan galak ya kelihatannya, padahal kan galau dalamnya. Fragile. Jadi pertanyaan pertama si mama itu ke anak itu begitu dijemput, tadi missnya galak nggak? Itu tidak afirmasi ke si anak. Terus tadi missnya marah nggak? Waduh, nanya waktu kamu pakai sepatu yang berbeda. Miss kan nggak mungkin marah, jadi jangan pernah ngomongin guru. Kita tahu lah semua guru itu nggak ada guru sempurna, nggak ada guru super ya. Tapi saat kita lagi membahas si guru ini, jangan depan anak deh. Anak itu akan menyerap itu, mengafirmasi bahwa kata mama juga guru itu mah begitu, nggak enak ngajarnya. Aduh, ngaruh. Terus guru, jadi pas bahas sama ada suami istri bahas, ini tuh guru tuh bisa ngajar nggak? Kenapa anak kita nilainya begini? Dia nggak introspeksi bahwa apakah anakmu yang mampu menyerap pelajaran atau tidak. Jangan nyalahin gurunya dulu. Tapi karena itu sudah didengar oleh anaknya kalimat itu, oh gurunya aja nggak bisa ngajar. Waduh, jadi dia nggak ada respect sama guru itu. Respect itu penting. Jadi bagaimana kita mengajarkan respect ya sama anak ke gurunya. Orang di luar rumah nih yang akan menilai perilaku kamu, itu kan yang ngajarin orang tua. Ini seringkali orang tua tuh sangat overprotective sama anaknya, padahal mereka tuh lupa sadar ya. Maksudnya mereka nggak sadar bahwa di kemudian hari mereka tuh nggak akan ada bareng sama itu anak. Itu dia, betul. Nggak akan selamanya ya? Nggak akan selamanya. Maksudnya itu anak mau jadi apa kalau memang terus di Iya. Dan harus sadar bahwa si orang tua ini yang tadi menurut bukunya Hillary, gue akan butuh orang lain selain diri gue untuk membentuk si anak ini. Baik itu di sekolah, di lapo. Saksang satu. Ini maksudnya kode sama Om Stan. Aku tahu rumah makannya. Ada yang baru dekat sini nanti. Iya. Tapi ini yang tadi bilang, maksudnya bahwa ternyata nih anak juga nguatin mental itu nggak harus sama orang tua doang, sama orang lain tuh harus ada interaksi juga. Makanya beberapa orang tua kan kayak lebih tenang waktu anaknya sempat kos, bener nggak? Pas balik lagi ke kotanya teh udah beda gitu. Udah ngerasain nggak ada orang tua teh benar-benar dibentuk sama masyarakat. Tapi kalau anak zaman sekarang enggak nih, orang tua zaman sekarang itu aduh anakku bisa nggak ya, anakku gimana nggak ya. Gua banyak sekali kekhawatiran, terutama kayak misalnya dari Indonesia nih, Owen masuk SD kan, ya kan, aduh Owen bisa nggak ya di sekolah, khawatir di kelasnya bisa nggak ya, dia tuh mau merhatiin nggak ya di luar nalar kita itu. Gue bilang dalam artian apa? Karena ada gurunya yang mengontrol, biarin. Dan ketakutan yang belum terbukti. Masalahnya overthinking. Batin seorang ibu itu nyambung sama anak. Even lu ibunya di rumah, anaknya di sekolah. Ada kekhawatiran ibu, aduh nanti anakku bisa nggak ya? Itu teh menularnya, kerasanya di anak ini di kelas, dia hari itu tuh kayak gelisah gitu. Karena ibunya juga gelisah. Gak fokus. Muridku, jadi ini cerita ya dulu ya. Jadi
Ini anak nomor 2, si bungsu ini mau sekolah, masuk TKA, belum pernah sekolah sebelumnya. Ibunya tuh, Miss, titip ya Miss, soalnya ini belum pernah sekolah. Anaknya nangis, ibunya juga lagi cirambai. Titip ya Miss, iya nggak apa-apa Mam, nggak usah khawatir. Terus ibunya tuh di depan pagar kan gini ya, Tante gitu kan. Anaknya, apa yang terjadi sama anaknya di kelas? Ngewarna sambil nangis. Nggak apa-apa, kenapa nangis? Ini warnanya bagus. Anak ini berprestasi dengan gambarnya. Sampai sekarang pengen mami. Padahal mah nggak ada apa-apa, tapi kenapa gue ngintip ibunya di pagar lagi gitu. Gue pikir anaknya begini di jendela kelas. Terus jadi kekhawatiran seorang ibu itu menular kepada anak. Kalau mengantarkan, jadi gini, mengantarkan anak pagi-pagi ke sekolah dengan rasa marah, gelisah, itu menular ke anak itu. Pas di sekolah hari itu pasti akan pasti anak itu dia juga nggak tenang. Entah nanti ekspresinya jadi dia ganggu temen, atau dia nggak menyimak pelajaran, atau dia nggak bersemangat hari itu. Atau dia bikin masalah. Bisa juga. Jadi Perlu menetralisir kecemasan orang tua, dan waktu anaknya dada itu perlu bilang yang seneng ya di sekolah. Berteman ya. Encourage, dikasih semangat. Berteman positif. ya. Gitu. Kalau gitu fungsi BP di sekolah masih efektif menurut Tante? Oh iya, BP kan anak-anak kalau udah umur kelas 3 SMP, kelas 2 SMA kan rada pilih-pilih orang buat cerita. Enggak semua mau ngomong sama ibunya kan. Yes. Idealnya ngomongnya sama Tapi BP. dulu suka ke BP Bambang enggak? Pamungkas kan? Bukan itu kalau main bola. Suka ke BP enggak? Gue termasuk orang jarang. Aku dipanggil. Aku banyaknya dipanggil. Kalau dipanggil Anda bermasalah, Bu. Saya banyaknya dipanggil. Sombong lagi. Udah dipanggil, diumuminnya di kelas. Apa? Di kelas, di lorong lagi. Tong teng. No, dirahadian silakan ke kantor BP. Aing main naon deui nya. Iya, kamu teh ini nilainya kayaknya 2 terendah dari kelas. Ada apa sih kamu? Dan lain sebagainya. Orang embung sekolah jadinya. Kamu pernah? Kamu pernah dipanggil BP? Iya, waktu SMA kelas 3. Jadi kan kalau di lorong tuh kan biasa anak-anak cewek cowok kalau istirahat di nongkrong. Ada anak laki nyenderin kepala di bahu aku gitu. Bukan pacar. Karena waktu itu aku pacaran sama adik kelas. Oh gitu. Terima kasih infonya. Suka daun-daun muda. Papi masa lalu. Jadi si temen aku ini dia nyenderin kepala kan, udah gitu. Terus lewatlah satu guru negeri, aku sekolah negeri ya, soalnya terus pakai bahasa Sunda. Ini teh apa ini teh pacaran depan kelas itu kan nggak boleh pacaran depan kelas. Ibu laporin ya. Gue teh masih temen gue ini, gue inget banget namanya Aep. Nama si Aep pelong-pelong. Now. Terhayang nggak doyan gue malu kan gitu. Bener, nggak berapa lama ada panggilan dari BP. Terus teman-teman kan satu koridor, aduh Bu, salah panggil, nggak mungkin si Maya masih kan Maya sama adik kelas. Jelasin lagi 2 kali kesebut. Terus udah gitu 2 kali dipanggil BP-nya. Kenapa kamu seneng sama yang lebih muda? Ayo datang pacarnya, saya pacarnya. Toh nggak bahas masa mudanya si Maya. Liar. Nanti harus ada 2 episode sendiri. Yang pasti gini, ini tentang anak ini banyak sekali fenomenanya ya. Kalau ada yang nanya di komentar juga boleh tanya nanti Bu Wida boleh bantu jawab barangkali juga kalau nggak Kak Maya. Tapi ada pesan apa nih terakhir Bu sebelum kita close sama orang tua yang ada di sana yang masih struggle dengan bagaimana gue cara mendidik anak gue. Karena paling benar pesannya buat orang tua ya. Betul ya. Anak buat orang tua. mungkin ada yang nonton, ada yang Kalau tidak. yang anak nanti sesi Tante Wida besok ya. Benar. Ini orang tuanya dulu nih. Sikat Tante. Sentil. Nomor 1 mah yang penting kita jadi sahabat anak aja. Jadi bayangkan anak kita ini, kalau misalnya dia sekarang umur 7 tahun, bayangkan waktu kita juga umur 7 tahun punya sahabat si ini gitu. Apa yang kegiatan yang bisa dilakukan bersama sahabat, gimana sikap kita menyapanya, gimana kita cara ngajak main. Udah itu aja. Soalnya dunia kita semakin jauh berbeda. Satu-satunya jembatan itu kalau memang bisa bersahabat. Jadi kitanya yang menurunkan standar jadi seumur dia berarti gitu ya. Benar. Ke cara berpikirnya, ke cara berpikir. Jadi nanti kalau lu ke anak lu, awan lo gitu, no. Gak gitu juga. Ente oge son, ente oge. Son terus Gak apa? ada si Owennya geuleuh. Nah, sih Be. Langsung apa? Langsung grup RT gua. Lihat itu Panodi lagi apa? Kerebelan. Aduh.
Ini seru banget bahas tentang anak beres-beres. Tapi yang pastinya semoga yang disampaikan hari ini boleh jadi satu masukan buat kita semua, dan juga boleh jadi satu pemahaman yang bisa diterima oleh umat sekalian. Karena di zaman sekarang mencari referensi tentang parenting, apalagi angle-nya kebetulan kita ada di ranahnya Komsos Kuskupani, mudah-mudahan bisa membantu. Lebih mungkin ada episode 3 kayaknya nih kali ini. Mungkin ada pastor, angle-nya kemarin kan kita sama Kamai, sekarang nambah psikolog, nanti sama pastor. Betul. Soalnya gini, sama anaknya juga. Sama anaknya juga. Nanti kita akan coba arahin dengan anak-anak yang ikutan misa terus berisik. Emosi. Ya kan? Padahal Tuhan Yesus pernah bilang biarkan anak-anak itu datang padaku. Cie, part 3 ini mah. Klik banget kalau ada episode. Namanya juga anak-anak. Betul. Tapi udah gitu nanti anaknya ditegur di gereja gara-gara berisik. Iya. Lari ke bar. Wah, PR lagi. Cari orang tua. Orang tua yang ini kok manis? Ada kecut-kecut dikit. Kamai, thank you sudah hadir di sini bersama kita. Tante Wida, terima kasih. Thank you very much. Dan umat sekalian yang menyaksikan, terima kasih. Nanti kita akan ngobrol lagi. Kalau mau part 3 tolong kasih komentar di bawah ya. Nodi Sony pamit, Bu Wida dan juga Kamaya. Bye.